Oke, para pemirsa dan penyimak yang baik, apa yang saya ceritakan adalah fakta, dan tentu bisa dikonfirmasi kepada yang bersangkutan jika beliau berkenan. Untuk kita harus meminta izin beliau berkenan. Tapi 43 jemaah yang saya bawa, selain karena seluruhnya 45, selain beliau yang saya hormati, yang telah memberi pelajaran terdekat pada diri saya, ketika video ini dibaca olehnya, pasti dia akan merunduk dan menangis kembali dan mengingat kenangan itu. Ajaib, begitu usai pelaksanaan ibadah umroh waktu itu, kalau saya tidak lupa mengingatnya pada musim panas, sekitar bulan Juli. Tentu saya sangat mengkhawatirkannya kalau mau menuju masjid, karena sudah membawa ibunya yang begitu sudah tua dan ada stroke. Kemudian saya mengkhawatirkannya karena panas, ya, takut dehidrasi dan sebagainya. Hotel kami yang waktu itu tidak begitu jauh, memang sekitar 500 meter lah untuk menuju masjid Haram. Kalau posisi sekarang ada di belakang Jam-Jam Tower. Tiap hari saya tahu jadwalnya dia kapan berangkat ke masjid. Kalau zuhur saya ikuti dari belakang karena saya mengkhawatirkan jika terjadi sesuatu, saya awasi dari kejauhan. Maka setelah pulang pun demikian, saya awasi dan menganjurkan segera ia mengambil jatah makan siangnya. Setiap saya tanya, Neng Desi, besok Neng sebaiknya bawa payung untuk melindungi ibu ya. Dia jawab, oh iya Pak Haji, saya juga aneh. Setiap saya berangkat ada saja orang Arab, katanya, bapak-bapak harum banget dan murah senyum banget kepada saya, memayungi kami setiap berangkat dan pulang. Pulang pun suka nunggu, katanya, Ustadz, itu di hotel yang di pinggir. Pas kami mau jalan panas, dia memayungi kami. Saya kaget pengakuan anak tersebut karena saya mengintip dari belakangnya tiap waktu berangkat dan tidak ada orang yang memayunginya. Saya kaget, haru, dan anak itu nggak mungkin, anak solehah berbakti pada orang tuanya seperti itu berdusta, nggak mungkin. Lalu dalam kancah makan, Pak Ustadz, Pak Haji, katanya, ini saya dikasih ini sama orang Arab itu, lembaran uang 500 real. Karena tinggi satuan uang di Saudi pada saat itu 500 real. Ada lembaran 500 real satu lembar. Uang yang sangat masih baru, seperti baru dicetaknya. Saya kaget, saya tersenyum dan saya hanya mengajukan menyimpannya saja. Akhirnya ada sekitar 4-5 hari kami di Mekah menjelang usai pelaksanaan ibadah umroh pada saat itu. Anak itu datang membawa gumpalan uang yang sangat banyak. Entah uang yang saya juga tidak mengerti mata uang apa sebagiannya, kecuali yang saya paham saja, umpamanya dolar, rial, ada uang-uang lain yang dia terima di tangannya itu. Dia, mungkin pengakuannya pemberian dari orang. Lalu saya kalkulasikan waktu itu, yang bisa saya mampu kalkulasikan dengan harga tertinggi. Neng, ini uang kalau diganti dengan rupiah sekitar 64 juta. Kaget dia. Yang benar Pak Haji, kata. Betul. Neng, terserah diri Neng mau ditukarkan di sini atau nanti di tanah air, atau mau diserahkan ke Pak Haji, dan Pak Haji insya Allah akan menggantinya dengan harga yang paling mahal. Maksud saya bukan saya memiliki uang waktu itu untuk membeli itu, tapi sejarah uang itu yang menurut saya bermiliar, bertriliun tidak akan tergantikan. Dan terkait dengan sejarah anak itu, terkait dengan kesalehannya yang mengingatkan diri saya untuk selalu berbakti pada orang tua. Akhirnya beliau merelakannya untuk diganti oleh saya. 2 kali saya mengangsurnya kepada dia
karena saya tidak memiliki uang, itu pun meminjam dari yang lain untuk segera melunasinya. Dan uang-uang itu sebagiannya saya laminating dan sampai hari ini ada di laci meja kerja saya. Ketika saya membuka laci itu, saya selalu mengingat peristiwa itu. Ketika saya membuka laci itu dan menutupkannya, saya selalu melihat uang itu. Sangat luar biasa saya nilai. Jadi para pemirsa yang budiman, memang Allah ini sudah menitipkan kita berbuat baik pada orang tua. Untuk berkata saja sudah jadi perhitungan dosa di mata Allah. Lalu kita sekarang, apa yang telah kita tuangkan demi kebahagiaan orang tua kita? Orang tua kita sudah tiada. Pernahkah terbersih kita mendoakannya tiap saat? Padahal Rasul menganjurkannya. Orang tua kita masih ada. Adakah upaya kita berbakti padanya? Atau orang tua menjadi prioritas terakhir dari segala-galanya? Hanya sisa dari waktu kita, hanya sisa dari kesibukan kita, hanya sisa segala-galanya. Padahal ketika kita lahir, kita ini prioritas utama dari orang tua kita. Untuk segalanya, untuk hidupnya, untuk makan minumnya, untuk kesempatannya. Ini mungkin kisah yang harus menjadi pelajaran bagi kita. Mudah-mudahan dengan disampaikannya cerita ini memberikan ibroh dan pelajaran bagi kita sekalian. Kita masih memiliki kesempatan yang banyak dalam hidup ini. Setidaknya kalaupun sudah tiada, doakanlah dengan ikhlas orang tua kita. Jika masih ada, berupayalah sebelum mereka tiada, kita sudah sebanding berbuat baik kepada mereka. Saya yakin semuanya kita bisa melakukan itu. Sekuat tenaga berupaya kita melakukannya. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamun ala man ittaba'al huda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.